Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia, pada panggilanmu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan auditing 2 pertemuan ke-11 ya. Kita akan membahas tentang topik penyelesaian audit ya. Sebentar. Nah, kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh auditor ya jikalau dia sudah menyelesaikan akan tahap audit ya. Ya, misalnya ada satu perusahaan itu meminta audit lengkap. Berarti contohnya ya, berarti permintaan dari perusahaan tersebut, misalnya yang pertama adalah audit siklus pendapatan, kemudian ya pertemuan pertama, kedua audit siklus pengeluaran, kemudian yang ketiga audit siklus sumber daya manusia dan penggajian, terus yang keempat audit siklus produksi atau pabrik ya, kemudian yang kelima audit siklus aktiva tetap ya, kemudian yang keenam audit siklus investasi instrumen keuangan baik obligasi maupun saham, dan yang terakhir adalah
audit saldo kas dan siklus pendanaan yang kemarin ya. Atau perusahaan tersebut meminta pada KAP untuk mengaudit satu topik aja, misalnya audit saldo kas ya. Berarti yang akan dilaporkan oleh auditor setelah dia melalui tahap audit siklus audit saldo kas, maka dia akan membuat kertas kerja ya, kertas kerja, dan setelah kertas kerja dibuat dia harus membuat laporan, atau audit itu harus diselesaikan dalam bentuk report atau laporan yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan ya, gitu. Oke. Ya. Nanti kertas audit nanti pertemuan ke-12 dan ke-13 atau ke-14 nanti kita akan belajar tentang kertas kerja ya. Kertas kerja yang terbaru itu sistemnya pakai Atlas ya. Atlas adalah kertas kerja digital. Nah, pentingnya nanti saudara di pertemuan 13, 14, 15 akan belajar tentang Atlas ya. Karena penting kenapa? Kalau saudara mahasiswa akuntansi nanti kalau mau magang ya, nanti akan ditanyai oleh KAP yang akan di tempat magang ya. Nanti saudara akan tanya, saudara pernah mendapat pelajaran dari Atlas enggak, atau kertas kajian Atlas ya untuk audit ya. Kalau saudara jawabnya tidak pernah, maka saudara akan kemungkinan besar untuk ditolak untuk magang di situ ya. Nanti kita sama-sama belajar tentang kertas kerja audit ya, yang namanya Atlas yang dari Departemen Keuangan, bentuknya Excel ya. Itu akan dipakai untuk saudara latihan sebelum nanti saudara terjun ke magang ya, dan memberikan gambaran kertas kerja manual ya, dan atas kertas kerja auditor yang digital ya. Itu sebagai persiapan. Oke. Kita masuk ke pemisahan audit ya. Berarti kita lewati dulu kertas kerja ya. Oke. Ini adalah tahap pemisahan audit. Oke ya. Cakupan pemisahan audit adalah auditor itu pertama sudah menyempurnakan pekerjaan lapangan. Lapangan itu berarti bisa wawancara ya, bisa survei lokasi, misalnya kalau dia diminta untuk ngaudit persediaan ya. Kalau saya dulu pernah kerja di Tensindu, itu kan membuat kaca ya. Nah, bahan bakunya adalah persediaan bahan bakunya adalah pasir kuarsa. Nah, itu harus dicek di lapangan dan harus diukur dihitung kira-kira berapa kubik ya, kayak gitu. Dan itu lapangan. Kemudian juga harus di lapangan juga mengecek akan dokumen-dokumen. Ini berarti mengulang pembelajaran kita dari pertama sampai pertemuan ke-10, kita harus ngecek bukti dasarnya ya, bukti dokumen, terus bukti istilahnya prosesnya akuntansi apakah sudah dilaksanakan betul, sudah benar atau belum. Misalnya dokumen itu di jurnal ya, jurnal itu nanti akan dibukukan ke buku pembantu dan buku besar, apakah itu sudah dilaksanakan apa belum. Kemudian kedua, melakukan evaluasi temuan audit jika ada kejanggalan ya. Temuan audit itu gimana? Jika ada sesuatu misalnya temuan dari auditor bahwa yang hasil auditnya itu tidak material atau sangat rendah ya. Sangat rendah kenapa? Karena di lapangan waktu di audit itu kliennya tidak bisa memberikan istilahnya kelengkapan yang saja yang dibutuhkan oleh audit, sehingga auditor akan meminta lebih banyak dokumen-dokumen pembukti. Nah, itu nanti dimasukkan ke temuan audit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada SOP atau istilahnya sistem pengendalian intern yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya ya. Itu juga nanti akan dilaporkan di audit. Yang pertama
Itu kalau pelanggaran itu bukti audit, kemudian salah saksi, dan yang ketiga adalah bukti pelaksanaan akuntansinya tidak sesuai dengan SOP atau audit internal mereka. Kemudian auditor harus melakukan komunikasi tertulis dengan klien. Berarti gimana? Laporannya itu dibuat selengkap mungkin, sejelas mungkin, secara tertulis ya, baik email maupun cetak. Kita auditor akan menemui pimpinan perusahaan tersebut, akan diberikan ke klien, dan kita akan memberikan bahwa kabar bahwa audit kita sudah selesai, gitu ya. Nah, yang kedua, menyempurnakan pekerjaan lapangan. Auditor akan melakukan review peristiwa kemudian. Jadi review itu dia akan merangkum semua, pimpinan audit akan merangkum semua catatan dari para auditor kalau dia lebih dari satu siklus ya yang diminta. Kemudian nanti para auditor atau auditor itu akan melakukan review notulen, rapat komisaris dan manajemen. Jadi akan memberikan laporan pada pimpinan dari perusahaan dan rapat komisaris atau pemilik perusahaan. Biasanya yang minta dari perusahaan itu manajer atau direkturnya atau pemilik komisarisnya ya. Kalau saudara nanti di akuntansi, nanti saudara membuat skripsi, nanti akan yang dibahas biasanya ada dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi pemilik atau owner ya, prinsipal ya, itu yang pemilik. Yang kedua adalah pelaksana atau manajer. Nah, audit itu adalah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau terjadinya fraud dari pengelola atau manajer ya. Sehingga yang sering meminta adalah pemilik sahamnya, tapi lewat direktur utama atau manajernya. Oke. Kemudian melakukan review permasalahan hukum, klaim pihak ketiga dan asesmen akuntansi ya. Nanti ada secara hukum itu nanti kalau nanti saudara skripsi ya, nanti akan ada namanya tanda tangan dari pemilik KAP terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang sudah diaudit. Nah, kalau ada terjadi keterlambatan, nanti kalau saudara skripsi nanti akan ada judul namanya audit delay atau keterlambatan report delay ya, atau keterlambatan audit report ya itu. Terus yang keempat, meminta surat representasi manajemen untuk mendukung bukti-bukti audit yang memerlukan validasi. Ini jika temuan audit itu belum masih jelek, maka auditor akan meminta istilahnya perwakilan dari pengelola untuk mendukung bukti-bukti audit itu sudah betul apa belum ya gitu. Misalnya contohnya yang sangat vital ya, misalnya auditor tanya ini surat kepemilikan tanah atau bangunan itu apakah benar. Itu yang tahunya biasanya adalah para pemilik atau manajer atas, tapi bawahnya biasanya nggak tahu. Nah, auditor itu nanti akan melakukan konfirmasi ya, apakah jaminan itu sudah betul apa belum. Kemudian auditor akan melakukan prosedur analitis sebelum dia mengambil keputusan ya. Dia akan mengambil opinion ya, atau pendapat, apakah dia wajar atau wajar dengan pengecualian atau disclaimer ya kayak gitu. Terus kemudian melakukan evaluasi temuan audit ya. Nanti akan mengukur material salah sajinya tuh material atau enggak. Nah, caranya material atau salah saji itu gimana? Nah, dari persentase akun ya, itu mewakili berapa persen dari seluruh laporan keuangan. Tapi kalau terlalu salah banyak, fatal, maka risiko auditnya semakin besar ya. Kemudian mereview teknis penyajian laporan keuangan. Jadi nanti termasuk buat laporan jadwalnya ya, dan realisasinya dari auditor itu yang buat biasanya dari kantor KAP ya. Kemudian
merumuskan pendapat auditor dan menyusun draft laporan audit. Draft laporan audit itu berarti nanti kertas kerja ya, atau apa hasilnya resume ya. Kemudian review akhir dan penyempurnaan kertas kerja. Berarti kertas kerja besok kita bahas terakhir ya, 2 kali atau 3 pertemuan. Oke. Kemudian komunikasi tertulis lagi dengan klien, bahwa tujuan audit adalah pertama untuk menguji SPI-nya, apakah masih ada temuan kelemahan atau kebocoran ya dari aset-aset perusahaan ya, sehingga auditor internalnya mereka tidak bisa optimal ya, gitu. Juga pelaksanaan audit, hambatan, misalnya ada hambatan dari departemen tertentu yang akan diaudit, itu juga harus dilaporkan ke pimpinan ya, klien itu pimpinan ya, gitu ya. Oke, melaksanakan komunikasi tulis lagi. Ini membuat surat perjanjian ya, management letter. Nanti kita sebagai tugas ya, nanti saya di WA nanti dibuat tugas kelompok ya, ini harus ya, karena ini menambah nilai ya. Nanti saudara harus membuat atau mencari contoh surat management letter ya dari suatu audit ya, kejadian audit. Nah, itu nanti tugas saudara akan membuat, nanti saya tuliskan di WA ya. Oke. Kemudian peristiwa kemudian atau subsequent event adalah peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan itu material atau tidak ya. Atau kemarin ada kalau sengaja maju mundurkan tanggal, itu adalah fraud ya. Tapi kalau enggak sengaja itu bukan fraud ya, gitu. Ini contoh peristiwa kemudian ya, nanti ini bahan yang kemarin ya yang kita pelajari ya, itu tanggalnya diterbitkan berapa hari ya, nanti ini hubungannya dengan audit delay ya. Kalau biasanya kalau perusahaan terbuka itu memberikan laporan auditnya tuh mulai dari tanggal 31 Desember. Nah, maksimal dari OJK atau IDX itu menyarankan tidak boleh lebih dari 45 hari atau 3 bulan. Setelah lebih dari 3 bulan, maka dia akan dianggap audit report delay atau keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang diaudit ya. Nah, sanksinya apa? Sanksi perusahaan tersebut kalau tidak diperbaiki, maka dia akan bisa juga auditor itu tidak bisa menyelesaikan karena salah sajinya terlalu besar, atau istilahnya auditor tidak bisa menyelesaikan karena opininya terlalu besar, sehingga dia ragu-ragu, bahkan dia tidak akan memberikan tanda tangan audit. Nah, konsekuensinya perusahaan yang terlambat yang diaudit oleh KAP, dia bisa disuspend ya, suspend. Kalau suspennya terlalu lama, itu yang rugi adalah investor ya, dan kebanyakan perusahaan yang suspend itu dia juga bisa nanti di delisting atau dikeluarkan dari perusahaan terbuka ya, kayak gitu. Jenis peristiwa kemudian adalah estimasi, ini sama ya, ini adalah dari auditor itu nanti auditor akan memberikan opini ya, atau saran ya, bukan opini tapi saran lebih lanjut kepada kepala akuntansinya, bahwa ini harus disesuaikan atau harus ditambahi penguapan atau penjelasan atas laporan keuangan yang akan diterbitkan ya, kayak gitu. Ini contoh ya, ini contoh jurnal penyesuaian ya. Utang garansi berapa nih? Utang garansi 100 juta. Tapi pada 10 Februari ternyata realisasinya 880 juta. Berarti ada selisih 20 juta. Ya, berarti beban garansinya dikurangi, utang garansinya dikurangi 20 juta dengan beban garansi dikreditkan ya, kayak gitu. Kemudian jenis peristiwa kemudian ya, nanti ini adalah ini kalau ke depan nanti KAP juga akan memberikan opini tentang keberlangsungan kehidupan perusahaan tersebut ya.
going concern ya. Going concern adalah istilahnya perusahaan itu didirikan bukan untuk 1 hari atau 2 hari, tapi untuk jangka waktu yang lama. Tapi itu dengan konsekuensi kalau perusahaannya itu sehat ya. Nah, auditor nanti akan memberikan selain opini, maka dia akan memberikan catatan bahwa ini perusahaan ini going concern-nya bagus atau tidak ya, kayak gitu. Kemudian peristiwa kemudian setelah akhir pekerjaan lapangan ya, itu adalah nanti akan auditor akan juga memikirkan ini material apa enggak dari tanggalnya ya, tanggalnya. Oke. Nah, contoh ya, ini misalnya gini, tanggalnya dia diserahkan pekerjaan audit itu tanggal akhirnya itu lama apa enggak. Kalau lama, maka itu harus cari sebabnya dari sisi kliennya, pengelola perusahaan yang diaudit, atau dari sisi auditornya ya. Nah, sehingga nanti akan dilihat ini namanya apa ya, sebentar, kalau timeline itu proses ya, proses tanggal, proses kejadian itu namanya timeline tanggal laporan keuangan ya. Itu dari biasanya kalau perusahaan terbuka itu tanggal 31 Desember ya, dia akan meminta pada auditor ya, itu tidak sampai selesai diaudit sampai 3 bulan ya. Lebih dari 3 bulan maka kinerjanya dua-duanya bisa jelek ya, gitu. Jadi tanggal akhirnya ini berarti 31 Desember, dia selesai tanggal 15 Maret ya. Dan setelah itu diterbitkan kapan? Diterbitkan 15 hari setelah tanggal pekerjaan selesai, berarti 30 Maret ya, berarti misi 3 bulan, berarti misi KAP-nya itu bekerjanya dengan baik. Dan KAP kalau bekerja baik berarti dia misalnya juga mendapat kerjasama data maupun interaktif dari auditor itu memperoleh data, dan interaktif dengan pengelola departemennya itu baik juga, sehingga hasilnya itu tidak audit diri ya, gitu. Peristiwa kemudian setelah akhir pekerjaan, mengapa menggunakan tanggal ganda? Nah, ini ya, jika kasusnya tanggal di atas, tanggal laporan di audit digeser tanggal 30x2, maka auditor akan bertanggung jawab antara tanggal 15 sampai dengan itu. Berarti gini, begitu tanda tangannya KAP selesai, maka kejadian setelah kejadian ekonomi akuntansi ya, setelah tanda tangan KAP itu, maka dia tidak akan bertanggung jawab ya, kayak gitu. Ini contoh ya, sama partner, dia tanggal 15 Maret tahun 2000x2 ya. Oke. Nah, ini juga sama, itu semuanya ada tanggal ya. Dia nanti notarannya rapat kapan, itu harus detail semua, karena biasanya kalau KAP yang besar itu sekali KAP itu miliaran ya, tapi kalau KAP lokal ya mungkin ratusan juta atau puluhan juta. Oke, nanti ini yang buat tugas ya, nanti letter ya, yang tadi ada buat surat letter management, isinya gini ya, nanti tak buatkan tak sisihkan di WA. Oke. Kemudian reviewnya juga sama, wawancara dengan siapa saja, nanti bahwa terjadi tanda tangan sudah selesai. Oke, ini adalah bagian dari letter management ya, tadi semua sama ya. Nanti dibuat contohnya, nanti saudara akan sebagai persiapan untuk saudara sebelum lulus, nanti saudara akan dibiasakan untuk mencari misalnya kalau akuntansi saudara megang auditor, berarti nanti adanya kertas audit ya, kertas kerja audit dan lain-lain yang dengan berhubungan dengan auditor ya. Nanti saudara akan dikasih tugas, saudara boleh nyari di Google, boleh nyari di handphone, dan semuanya nanti dibuat per kelompok atau per orang
bebas ya, kayak gitu. Satu kelompok maksimal 4 orang ya, atau maksimal 4 orang. Kalau sisanya 5 orang atau 6 orang nggak apa-apa. Oke. Evaluasi temuan audit ya, nanti akan menentukan opini audit. WTP ya, berarti bagus sekali. Terus wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, atau bahkan disclaimer ya, menolak memberikan pendapat. Nanti kalau ada soal, disclaimer itu apa ya, WTP itu apa, kemudian WDP itu apa ya, nanti akan diberikan istilahnya opini ya. Nanti bedanya KAP sama KJA apa? Kalau sudah lulus S1 akuntansi, nanti ngambil profesi auditor ya, akuntan, nanti saudara kalau sebelum KAP paling tinggi kan kantor akuntan publik, CPA ya. KJA hanya bisa kompilasi, tapi tidak bisa KJA bisa melakukan audit, tapi dia tidak bisa memberi opini ya, tidak bisa memberi opini. Tapi KJA hanya kompilasi atau dia analisa laporan keuangan bisa, tapi tidak bisa memberikan opini ya. Oke, ini sama buat asesmen semua laporannya, temuan audit ya. Temuan audit berarti ada buktinya ya, jangan asal ditulis ya, kayak gitu. Dan evaluasinya salah saji atau nanti satunya dari kesalahan SP-nya misi lama. Oke. Ya, evaluasi semua. Sebentar. Oke, sebentar. Ya. Ini going concern ya, tadi saya ngomong nanti akan ada dari KAP itu akan memberikan suatu analisa kalimat bahwa kelangsungan hidup perusahaan itu going concernnya gimana, apakah bisa bertahan untuk lama atau mendekati bangkrut atau mendekati kesulitan keuangan. Itu nanti bahan-bahan saudara nanti buat skripsi ya. Nanti dari laporan keuangan itu akan didapat bahwa perusahaan itu sehat ya, perusahaan itu tidak sehat ya, perusahaan itu dalam kondisi kesulitan keuangan atau financial distress, dan yang terakhir adalah perusahaan itu akan bangkrut dan akan diakuisisi atau di merger ya, dia akan dibeli atau dia akan divestasi, menjual seluruh asetnya atau sebagian asetnya. Itu adalah bahan makanan skripsi dari S1 akuntansi ya, atau manajemen keuangan juga sama ya. Saya kan S1-nya, S2-nya MM dan MAK. Jadi kalau dua-duanya manajemen keuangan bisa sisi keuangan dan satu sisi akuntansi tentang perusahaan ya. Perusahaan itu sehat, perusahaan itu tidak sehat, perusahaan itu dalam kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. Nanti ada skripsi tentang prediksi apakah perusahaan itu financial distress dengan metode apa, baik di bank maupun di perusahaan non bank. Kemudian perusahaan itu akan analisa bangkrut ya. Kemudian juga menganalisa laba, manajemen laba, nanti ada perataan laba. Itu adalah contoh-contoh saudara nanti akan buat skripsi. Oke. Ya, nanti akan semuanya ini. Nah, ini semua bahan untuk saudara skripsi ya. Jadi saudara skripsi itu bisa saudara memperoleh ide atau dari intisari seluruh mata kuliah saudara selama kuliah ya, selama 4,5 tahun atau 4 tahun saudara itu bisa jadikan bahan skripsi ya. Tapi tergantung dari prodinya masing-masing, apakah ada penyempitan topik, misalnya topik akuntansi keuangan aja, atau topik audit aja, atau ada akuntansi keuangan perusahaan. Nah, itu tergantung dari kepala prodinya ya, ketua prodinya. Oke. Kemudian evaluasi temuan going concern juga sama ya, nanti dipelajari. Ini pasti keluar ya. Nanti keluarnya kemarin yang saya ngomongkan, nanti kertas kerja audit maupun atlas itu adalah dominasi dari UAS. Oke ya. Kemudian review teknis pelaksanaan laporan keuangan ya. Dia nanti
di kertas kerja juga ada checklist ya, checklist bahwa misalnya ini apa pengelola dari pelaksana dari akuntansinya tuh apakah sudah melaksanakan apa poaching atau belum ya, kayak gitu. Dan sedangkan dari sisi auditor melaksanakan tracing apa belum, nah itu dua-duanya ada ya, kayak gitu. Kemudian reviewnya checklist semua sama ya, ya semuanya di kertas kerja. Kita nanti besok saya siapkan apa banyak atlas, nanti bisa ditambah di apa bahan di YouTube atau di filenya, dan bahan saya nanti saudara itu sebagai persiapan saudara sebelum nanti apa masuk ke magang ya. Harusnya tuh atlas itu pelatihan tuh 3 bulan, tapi untuk apa karena dasar audit nanti saya akan beri apa 2 sampai 3 kali pertemuan, setelah itu saudara nanti bisa UAS. Dan nanti kalau sudah UAS nanti saudara ditanyai sama kalau mau magang, saudara pernah belajar apa auditor kertas kerja elektronik sudah Pak, gimana? Dan nanti saudara harus apa dari hasil ujiannya nanti saudara akan tahu bahwa apa level misalnya pemahaman kita tentang atlas itu sampai kemana, sampai di mana ya. Oke. Ini review akhir kertas kerja ya. Review akhir kertas kerja akan direview dengan manajer audit ya. Manajer audit itu dari internal ya, dan partner KAP ya. Ya, berarti ada 3 auditor yang audit, dan manajer apa audit internal, dan partner KAP ya. Itu partner KAP itu dari pimpinannya ya, kayak gitu. Dan temuannya sama, nanti sudah pelajari sendiri ya. Oke, nah, nanti terakhir nanti akan dibuat manajemen apa letter atau kesimpulan resume ya dari pekerjaan dari auditor dari KAP diberikan pada pihak manajemen, top manajemen ya, dari pimpinannya ya, gitu. Dan setelah itu lewat apa email, surat tertulis maupun cara apa personal, KAP akan apa melakukan komunikasi dengan klien, apakah kesalahannya di salah saji atau di permasalahan apa audit internal dalam sistem pengendalian internal mereka ya, kayak gitu. Ini sama komunikasi dengan klien, bahwa tujuannya dari temuan audit bukan mencari kesalahan, tapi mencari temuan supaya apa di next time ya kondisi perusahaan tersebut akan lebih baik ya, kayak gitu. Oke. Kemudian dah selesai. Apakah ada pertanyaan? Sebentar tak masukkan apa ke ini. Apakah ada pertanyaan? Berarti kita nanti UTS ya. UTS nanti berarti ini sudah pertemuan 11 ya, berarti 12, 13, 14, 15. Berarti 4 kali lagi nanti kita akan persiapan UAS, dan semoga apa bahan saya yang sudah saya berikan dari apa awal pertemuan 1 sampai pertemuan nanti ke-15 bisa memberikan apa dasar-dasar bagi mahasiswa, karena S1 itu belajar apa belajar berpikir apa istilahnya ilmiah ya, berpikir secara positif. Nah, itu dosen hanya memberikan dasar ya. Nanti kalau saudara supaya nanti mahasiswa siap terjun di lapangan apa dunia lapangan, lebih baik kalau saudara pengen apa kerja, saudara bisa ngambil sertifikasi dari PPAK. Kalau PPAK nanti dapat saudara catat akuntan ya dari apa ujian sendiri, atau saudara ngambil CPA itu juga dari PPAK. Kalau yang sudah join lengkap itu di Undip ya, sekitar 11 juta, kuliahnya hanya 8 bulan ya. Tapi kalau di Undip itu
kuliahnya harus setiap hari masuk ya. Kalau saudara tidak masuk, maka saudara tidak bisa mengikuti ujian dan saudara dianggap mengundurkan diri meskipun saudara sudah bayar. Tapi kalau di Unisbank itu rada santai, tapi belum bisa ujian CPA, hanya bisa ujian CA ya. Kemudian saudara bisa juga mengambil ujian CPMA, Certificate Professional Manajemen Akuntan. Nah, kalau saudara punya CPMA, itu saudara bisa ngambil CPA dan CA sekaligus ya, kayak gitu. Dan kalau saudara pengen internal audit, saudara bisa ngambil QA, Qualified Internal Auditor ya, atau CIA, Certificate Internal Auditor ya. Itu yang internasional. Kalau QA aja nanti saudara bisa masuk ke BPKP atau BPK ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya izin, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahan yang saya salah. Saya semoga kita bertemu lagi di minggu depan, hari Selasa. Dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.